Bab 1. Sailendra. Beberapa sampan nelayan baru saja tiba di tepi pantai Laut Charbon. Para saudagar meneriakkan anak buahnya untuk segera menyambut kedatangan beberapa nelayan itu. Di antara kesibukan para nelayan dan anak buah saudagar itu terjadi suatu peristiwa alam yang ganjil. Secara tiba-tiba langit cerah berubah mendung. Perubahan cuaca mendadak itu sudah kerap terjadi, tetapi kali itu disertai hujan angin dan gelombang laut yang jauh lebih tinggi dari biasanya. Terjangan gelombang arus laut setinggi tak kurang dari 5 tombak itu melanda tepian pantai. Setelah menghempas semua benda, hewan, dan manusia dalam radius sekitar 100 tombak, gelombang arus itu kembali menyeret semua benda termasuk hewan dan manusia dan secara sangat cepat membawa mereka ke laut. Di antara para penduduk yang ikut terseret arus balik laut itu terdapat beberapa orang penghuni istana kerajaan Indraprahasta. Seorang perempuan muda berusia sekitar 20 tahun, bernama Wintarsih, yang dikenali penduduk sebagai ibu emban Pangeran Sailendra ikut terseret arus. Beruntung saat terseret arus sepasang tangan Wintarsih sempat meraih dan memeluk erat-erat dahan pohon yang tidak ikut tercerabut dari akarnya. "Pangeran, di mana Pangeran? Aku ibu embanmu di pohon beringin ini, berpegangan pada dahan. Di mana Pangeran? Pangeran, Sailendra Pangeran, di mana Pangeran?" Wintarsih berteriak-teriak memanggil nama Pangeran Sailendra seperti orang gila. Tak seorang pun mendengar suara Wintarsih. Jangankan ada manusia yang mendengarnya, ayam, itik, kucing, anjing, dan lain-lain hewan peliharaan penduduk pesisir Charbon, tidak ada yang mendengar. Kerajaan Indraprahasta adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Charbon Girang, Jawa Dwipa. Letak persisnya di kawasan lereng Gunung Ciremai, Gunung Indrakila. Kerajaan Indraprahasta didirikan oleh Resi Santana atas dukungan Raja Salakanagara Prabu Devavarman ke-8. Dukungan itu sebagai konsekuensi dari janji Raja Devavarman ke-8 dalam sayembara yang ia selenggarakan di istananya. Dalam sayembara disebarkan ke segala penjuru Jawa Dwipa, Swarnadwipa, Borneo, Celebes, dan semua gugus kepulauan di Samudera Pasifik dinyatakan, barang siapa dapat menyembuhkan anak puteri kedua Raja Devavarman ke-8, bernama Dewi Badravati Indari, maka ia akan diangkat menjadi raja sekaligus akan direstui menjadi suami dari puteri kedua itu. Hingga sayembara selesai tak seorang pun yang mampu menyembuhkan sang puteri kedua. Raja Devavarman ke-8 sangat masgul dan nyaris berputus asa. Raja Devavarman ke-8 bermohon pada Dewata agar mengutus orang sakti untuk memulihkan kesehatan anak puterinya. Tak dinyana Dewata menjawab permohonan Raja Devavarman ke-8 justru seusai sayembara diselenggarakan. Dewata mengutus seorang resi bernama Santanu, yang berasal dari kawasan yang berada di luar wilayah kekuasaan kerajaan Salakanagara. "Terimalah salam hormatku, Paduka Raja Salakanagara. Hamba berasal dari salah satu kawasan pesisir, yaitu Charbon yang penduduknya sebagian besar menggantungkan hajat hidupnya dari melaut. Aku selaku seorang resi mewakili penduduk Charbon menghadap Paduka, guna memohon kemurahan hati Paduka membantu penduduk pesisir Charbon. Mereka sudah hampir 1 tahun ini tidak bisa pergi melaut. Mereka kekurangan makan karena sudah beberapa tahun laut bergelombang sangat tinggi. Beberapa di antara penduduk yang memaksakan diri melaut tidak seorang pun yang kembali pulang. Ampuni hamba Paduka, hamba memohon Paduka bersedia mengulurkan bantuan dengan mengirimkan bahan-bahan makanan," ungkap Resi Santanu dengan suara bergetar menandakan sesungguhnya ia sangat iba pada nasib banyak penduduk yang tidak berdaya. Selama Resi Santanu berbicara, sorot mata Raja Devavarman ke-8 tak bergeming memperhatikan sikap tubuh dan gerak-gerik Resi Santanu. Raja Devavarman ke-8 juga penganut Hindu, tapi bukan alasan kesamaan keyakinan itu yang membuat dia menaruh rasa suka pada tamunya kali ini. "Meskipun Resi bermukim di kawasan yang tidak masuk wilayah kekuasaanku, tetapi aku berempati pada Resi yang sudah berkunjung ke kerajaan Salakanagara ini. Aku dengan tangan terbuka bersedia membantu sesama, siapapun dia.
Aku berharap semoga dengan meringankan kesusahan bersama, Dewata Agung akan terketuk pintu keluasan cinta dan kasih bagiku raja yang malang ini, ungkap Raja Devavarman ke-8 sekaligus dalam hati memohon kepada Dewata atas kesembuhan puteri kedua Dewi Badrafati Indari dari sakit. Ampun beribu ampun, Paduka Mulia. Gerangan kesedihan apa kiranya yang menggelayuti perasaan Paduka? Resi Santanu tanpa sungkan-sungkan bertanya karena ia berharap dapat membantu meskipun ia belum tahu masalah apa yang tengah merundung seisi istana Salakanagara. Belum lama berselang aku menyelenggarakan sayembara. Banyak peserta ikut tapi tak seorang pun berhasil memenuhi syarat untuk menjadi pemenang. Sampai batas hari ditentukan dan sayembara itu ditutup tetap tak ada satu peserta pun yang berhasil, tutur Raja Devavarman ke-8 dengan perasaan gundah dan tak menentu. Sayembara. Kami di Cirebon padahal tidak terlampau jauh lokasinya dari Salakanagara tidak pernah mendengar dan tidak memperoleh kabar perihal sayembara yang Paduka Mulia selenggarakan. Itu kecerobohan kami, tidak teringat untuk mengirimkan utusan ke Cirebon. Dari catatan panitia memang aku tidak menemukan peserta utusan dari Cirebon. Maklum kami sangat panik. Sudah lebih dari 5 purnama puteri keduaku, Dewi Badrafati menderita sakit. Mendengar itu Resi Santanu merasa sangat tidak enak hati. Seandainya Paduka mengizinkan, hamba ingin menjenguk Tuan Puteri. Memang hamba tidak memiliki kemampuan apapun. Tetapi setidaknya Dewata mengetahui permohonan hamba tidak mengharapkan hadiah apapun. Hamba semata-mata memohon kesembuhan bagi Tuan Puteri Paduka yang hamba tahu sangat arif dan bijaksana. Resi Santanu menjurah hormat dan memohon izin pada Raja Devavarman ke-8. Ayo Resi, mari kuantar menuju bilik perawatan puteriku. Apapun katamu akan kuturuti. Aku punya firasat semoga kau sengaja dikirim Dewata Agung untuk memimpin Salakanagara ke depan, sesuai nubuat kitab 1000 Raja, ujar Raja Devavarman ke-8 mengajak Resi Santanu menuju ke suatu ruang yang termasuk bagian dari imah putri keputren. Singkat cerita setelah melihat keadaan Dewi Badrafati, Resi Santanu meminta kepada seorang dayang untuk menyediakan satu kendi terbuat dari labu berisi air bening yang keluar dan mengalir dari puncak Gunung Ciremai, yaitu gunung tertinggi di bagian barat dari Javadwipa. Atas petunjuk Raja Devavarman ke-8, barulah dayang itu bergegas meminta bantuan prajurit mengambil air Gunung Ciremai menggunakan kendi terbuat dari labu. Menjelang senja sekendi air itu barulah diantarkan dayang ke Resi Santanu. Lalu Resi Santanu menginstruksikan kepada dayang agar menyuapkan air, yang sudah lebih dulu ia rapalkan mantra hakikat jiwa. Perlahan sesuap demi sesuap air itu pun masuk ke dalam tubuh Dewi Badrafati Indari. Dayang, usahakan 1 gelas bisa ia habiskan sebelum matahari naik besok pagi. Aku ingin melihat reaksi pada sepasang kakinya. Juga basahi kain lap dan usapkan ke sepasang telapak kakinya, ucap Resi Santanu berpesan pada dayang yang merawat Dewi Badrafati Indari. Atas kehendak sang dewata pemilik roh dan hidup maka sembuhlah Dewi Badrafati Indari seperti sedia kala. Kini Soba Kancana dapat menggerakkan sepasang kakinya dan berjalan. Soba Kancana juga kembali mampu menggerakkan lidahnya dan berbicara secara fasih. Semua anggota tubuh Soba Kancana kembali normal. Paduka Raja Devavarman, hamba hanya perantara bagi kesembuhan puteri kedua Dewi Badrafati Indari. Sebab, Dewata Agung semata-mata yang menyembuhkan. Hari ini izinkan hamba pulang kembali ke tengah-tengah penduduk di Cirebon, ungkap Resi Santanu menjurah hormat. Buru-buru Raja Devavarman menyambut, tunggu dulu Tuan Resi. Aku sangat setuju dengan pernyataanmu bahwa Dewata Agung telah menyembuhkan anakku Dewi Badrafati. Tetapi sejak kali pertama Tuan Resi ke istana ini, aku sudah mengatakan bahwa sayembaraku tetap berlaku. Resi Santanu pada akhirnya tak kuasa menolak ketentuan Dewata. Pada tahun 570 Saka 598 Masehi, Resi secara resmi menaiki tahta singgasana Indraprasta di kawasan Cirebon. Dalam waktu bersamaan Resi Santanu juga menikahi Dewi Badrafati Indari. Dari pernikahannya dengan Dewi Badrafati Indari, lebih kurang setahun berikutnya, Resi Santanu dikaruniai seorang anak lelaki.
Resi Santanu memberi nama anak lelakinya Sailendra. Sebagaimana telah dikisahkan di awal bab 1 ini, setelah pada usia lebih kurang 10 tahun Pangeran Sailendra ketika itu didampingi oleh inang pengasuh Wintarsih mengalami musibah di tepi pantai Charbon. Gelombang laut secara tiba-tiba melanda pantai Charbon. Gelombang laut setinggi hampir 5 tombak itu kemudian kembali menuju ke tengah lautan menyeret semua benda termasuk hewan dan manusia. Ketika tubuh Pangeran Sailendra terseret arus gelombang ke tengah laut, ternyata seekor ikan pesut datang menyambar tubuhnya. Dewata Agung menyelamatkan Pangeran Sailendra melalui seekor pesut yang besar tubuhnya nyaris seperti induk gajah. Ikan pesut itu membawa tubuh Pangeran Sailendra ke tepi pantai timur Pulau Swarnatwipa, tepat di kawasan yang oleh penduduk desa di sekitar tempat itu disebut Pagar Kute Batu. Tubuh Pangeran Sailendra tergeletak di salah satu areal tepian pantai yang banyak ditumbuhi tumbuhan sejenis bakau. Seorang biksu berusia sekitar 40-an tahun secara tak sengaja menemukan tubuh Pangeran Sailendra. Semula biksu mengira tubuh tergeletak itu adalah bangkai nelayan yang terseret arus laut. Setelah memeriksa keadaan tubuh yang ia anggap bangkai itu, ternyata dugaan biksu itu keliru. Tubuh tergeletak itu masih teramat belia. Biksu itu menduga usia pemilik tubuh berkisar 10 atau 11 tahun. Lebih kaget lagi tubuh anak lelaki seperti dibungkus oleh sejenis ganggang yang biasa ditemukan di tengah laut. Amitabha, dia masih hidup. Pembuluh nadi di pergelangan tangannya masih berdenyut. Dia hanya pingsan. Kemudian biksu itu menggendong tubuh itu ke pondok kediaman yang tak jauh dari pinggiran hutan bakau dekat tepian pantai Pagar Kute Batu. Bersambung.